Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Para wanita yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan menciptakan seorang wanita, agar wanita tersebut dapat menjadi penolong yang sepadan bagi pria. Karena itu ada kata-kata mutiara yang mengatakan, di balik seorang pria sukses selalu ada wanita yang hebat. Mungkin wanita itu adalah ibunya, istrinya, atau mungkin saudaranya. Tetapi kita tidak dapat menyangkali bahwa banyak juga wanita yang gagal menjalankan perannya untuk menjadi penolong yang sepadan bagi pria yang Tuhan tempatkan dalam hidupnya. Salah satunya ialah istri Ayub yang bersama suaminya mengalami banyak musibah, yaitu kehilangan harta benda, kehilangan 10 anak mereka yang meninggal dalam musibah robohnya rumah tempat mereka berpesta. Kemudian Ayub suaminya menderita sakit yang parah dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Semua musibah tersebut harusnya membuat istri Ayub bisa menjalankan perannya sebagai penolong yang menguatkan suaminya dalam kondisi yang sangat sulit tersebut. Tetapi sungguh menyedihkan karena ternyata istri Ayub ini malah mengeluarkan satu perkataan yang membuat Ayub menegur istrinya dengan keras. Istri Ayub mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Seorang istri yang harusnya menghibur dan menguatkan suaminya dalam keadaan yang sangat sulit ini, ternyata malah menyuruh suaminya mengutuki Tuhan dan kemudian mati. Sedih sekali membayangkan keadaan ini. Istri Ayub bukan hanya gagal untuk menjadi penolong bagi suaminya, dia bahkan juga tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan dan suaminya. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjalankan peran kita sebagai penolong yang sepadan untuk siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Penolong di dalam Tuhan harus mengarahkan orang yang kita tolong agar makin dekat Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi penolong yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus terus membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Belajar untuk taat dan beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga yang kita katakan dan lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Para wanita yang dikasihi Tuhan, sadarilah betapa pentingnya peran kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Untuk itu kita harus menjaga kedisiplinan rohani, agar hati dan pikiran kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi justru bisa mengarahkan orang yang kita tolong untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau menciptakan kami menjadi seorang wanita. Tolong kami agar dapat menjadi wanita yang berhikmat, sehingga kami bisa menolong orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.